jajan makanan mungkin sama alat sekolah. Gimana pesan dan pesannya mengikuti kegiatan pekan di akhir? Bisa lebih interaksi sosialnya, itu adalah filosofi pendidikan belajar dewasa, budaya positif di sekolah, kemudian peran dan nilai guru penggerak. Ketiga, pembentukan nilai diri siswa. Kemudian yang keempat, materi yang keempat yaitu profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah pengelolaan perubahan positif. Yang pertama yaitu dasar pendidikan Pancasila. Pengajaran itu seringkali kita pakai bersama-sama gitu. Kita bahkan sering membacanya. Antara pendidikan dan pengajaran itu disamakan artinya. Disamakan artinya, padahal jika kita pilih artinya baik dari KBBI maupun dari buku-buku yang disusun dan dikarang oleh para ahli, dua kata itu berbeda. Kalau pengajaran itu merupakan pendidikan dengan cara memberikan ilmu yang berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Jadi pengajaran itu adalah proses menyampaikan materinya. Tetapi kalau pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau ditilik dari definisi dua kata ini, pengajaran itu lebih orientasinya ke, kalau dulu ya pengajaran itu orientasinya itu lebih ke pengetahuan anak, nilai, mampu, bisa, tidak. Tetapi kalau pendidikan, orientasi dari pendidikan itu adalah poin penting yang harus kita utamakan itu adalah mengantarkan anak itu untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan dalam hidupnya sebagai diri, sebagai anggota masyarakat. Itu poin yang saat ini terlupakan. Jadi pendidikan itu bukan pentingnya nilai 10, 8 di atas hitam di atas putih, tapi apakah mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Itu poin penting yang perlu kita gali ulang. Selanjutnya yaitu dasar jiwa anak dan fungsi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Mereka melakukan sesuatu didasari atas pikiran, perasaan, kemudian diaktualisasikan dengan kegiatan yang mereka lakukan. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai cipta, karsa, dan karya yang kita kenal dengan istilah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang telah kita terima selama ini, pengertian dari fungsi pendidikan itu yang pertama, kita menerima anak, teorinya dulu
sebenarnya setiap anak yang terlahir di dunia itu dia di kertasnya dia itu sudah tertulis kisah hidupnya, nasibnya seperti ini. Kita sebagai guru tugasnya adalah menebalkan tulisan yang telah ia bawa sejak ia lahir. Contoh kecilnya seperti ini. Misalkan kita anak-anak kita punya bakat nyanyi. Kalau nyanyi, nembang, itu saya rasa bakatnya tidak tiba-tiba ujuk-ujuk ada nggih. Pasti dia sudah punya bakat yang dibawa dari lahir. Sudah diberi modal lah istilahnya. Modal ini kamu seperti ini, kemampuanmu seperti ini. Kita sebagai guru itu menebalkan saja. Oh, anak-anak ini majunya di bidang ini, misalkan nyanyi. Maka tugas kita mengembangkan itu, menebalkan itu, mengembangkan kemampuan nyanyinya, mengembangkan kemampuan keseniannya. Itu adalah fungsi kita sebagai guru, menebalkan tulisan yang telah ada, yang telah dibawa oleh anak sejak mereka lahir. Kemudian selanjutnya yaitu guru membantu murid untuk memahami nilai-nilai kebaikan dalam diri mereka sendiri. Guru dengan karakter yang baik melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui murid-murid mereka. Jadi pendidikan memegang peranan penting supaya anak-anak itu memiliki karakter berbudi yang luhur, yang baik. Guru bukanlah sumber dari segala sumber. Itu menurut Ki Hajar Dewantara hanyalah seorang tukang kebun. Yang dikatakan tukang kebun di kita itu adalah tukang kebun itu seperti ini. Anak itu pasti seperti yang saya sampaikan tadi, anak itu lahir dengan membawa bakatnya masing-masing. Kebetulan kalau anaknya baik, ibaratnya dia memiliki biji yang baik, biji yang kita terima baik. Kalau tanahnya tidak baik, maka tumbuh biji tersebut juga tidak akan baik. Tetapi kalau bijinya kurang baik, tetapi kalau kita berupaya bagaimana caranya tanahnya diolah, dipupuk, maka tanaman tersebut akan tumbuh dengan subur. Itu fungsi kita. Kita hanya menyediakan, memfasilitasi, menggiring anak-anak, memupuk anak-anak supaya mencapai kebahagiaannya, mencapai kompetensinya yang mereka miliki masing-masing. Bukan kita yang menentukan, tapi mereka yang menjadi penentu bagi kehidupan mereka sendiri. Untuk mengembangkan lingkungan di mana murid berproses menumbuhkan nilai-nilai dirinya tersebut. Kendali selama dalam pengembangan karakter siswa. Nah, di sini mengenali bagaimana manusia bergerak, dan menggerakkan. Kebiasaan yang muncul pada anak itu yang bisa kita amati itu hanya 12% saja. Sedangkan lebihnya 88% itu terbentuk dari soft skill-nya, pola pikir, kepercayaan dan nilai-nilai. Ini semua terbentuk jika yang pertama adalah keteladanan yang konsisten. Kita bisa berdiri sendiri. Kita harus menangkul sistem konsisten yang baik pula. Yang mamalia ini fungsinya itu mempengaruhi emosi. Sedangkan yang otak reptil itu berhubungan dengan kemampuan kita untuk bertahan hidup. Otak mamalia dan otak reptil kita itu mempengaruhi emosi yang kita sebut dengan pasti tidak asing dengan istilah reaktif dan responsif. Kalau reaktif itu yang mempengaruhi adalah otak cepat kita. Otak cepat itu adalah
5 komponen yang harus kita kembangkan pada anak. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama dan yang utama. Itu selalu ditekankan bahwa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Takut akan dosa, takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu artinya adalah kita menjunjung tinggi adat istiadat kita, bangsa Indonesia, orang Timur, dengan budayanya yang luar biasa. Tetapi kemampuan pengetahuan kita itu diharapkan setara internasional, global, menyeluruh. Dari bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Yang poin yang keempat yaitu kreatif dan bernalar positif. Ini adalah bagian dari apa saja 4C itu? Kreatif, kemudian critical thinking, collaboration, communication. Itu semuanya tercantum dalam buku pelajar Pancasila yang tidak kalah pentingnya menurut saya. Peran guru dan nilai-nilai kita, nilai-nilai sebagai seorang guru. Yang pertama adalah mandiri, reflektif. Mandiri jelas saya tidak meragukan lagi kalau guru-guru saat ini mandiri semua, terutama guru yang ada di sekolah reflektif. Selalu anak didik kita kalau bisa setiap hari selesai pelajaran kita ajak refleksi. Itu belajar untuk introspeksi diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu kolaboratif, kerjasama dengan orang lain. Inovatif pasti, dulu tidak inovatif ketinggalan zaman. Berpihak pada murid. Sekali lagi yang ditekankan dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah siswa, dan siswa. Kita bekerja untuk siswa, tujuan utama kita adalah siswa. Pokoknya kita menghamba kepada siswa, berpihak pada siswa. Kalau siswanya menggerakkan komunitas praktisi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk mewujudkan perubahan tadi, perilaku atau karakter yang baik tadi, kita tidak bisa mewujudkannya sendiri, tapi kita membutuhkan kerjasama dari segala elemen yang ada di sekitar kita, stakeholder kita. Kita menggerakkan komunitas praktisi, Pak Lurah, kepolisian, yang bapak-bapak itu semua adalah yang belajar di kelas itu adalah siswa, yang mahasiswa kita, tugas kita adalah memfasilitasinya sebaik-baiknya, semampu kita, maksimal. Pokoknya untuk murid dan murid. Selanjutnya yaitu menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Pembelajaran di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kita dalam kelas tidak hanya bertanggung jawab menyampaikan materi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter dari siswa. Itu menjadi salah satu tanggung jawab yang menerapkan IA, inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis pada kekuatan menggunakan langkah baja. Di sini itu maksudnya inquiry apresiatif itu adalah kita tidak berpusat pada kekurangan kita, tapi kita berpusat pada kelebihan kita. Waktu menerima materi ini, saya mendapat SD yang lain. Segi murid kita juga tidak terlalu banyak. Dari segi SDM pun, siswa intake-nya anak-anak kita itu adalah dari orang balik itu semua. Dagang, baiklah. Dari situ saya berkeyakinan kita berangkatnya jajan ya kan, mewujudkan siswa yang mandiri secara finansial. Dari kecil tidak perlu matematika 10, 9, 8 tidak perlu, tetapi mereka memiliki bekal untuk hidup.
kemudian duduk terus kita mengucapkan kalimat seperti ini. Apakah kamu tidak kasihan dengan ibu guru yang sudah teriak-teriak, yang sudah menjelaskan, tetapi kamu mainan sendiri? Apakah kamu tidak merasa kasihan sama guru? Nah, itu akan menimbulkan rasa bersalah pada anak, dan ini tidak baik. Ketiga yaitu teman. Kalau teman pasti mendukung teman yang lain. Contohnya, kita misalkan guru berkedudukan atau berfungsi sebagai teman adalah kalau ada anak kita yang melakukan pelanggaran, kita itu mengatakan bagus seperti itu, tapi akan lebih baik lagi kalau kamu ikuti dulu pelajaran, baru kamu nanti bisa main-main. Lakunya itu adalah hanya nyatet toh. Kamu datang terlambat karena sekolah masuknya jam 7.30, kamu datangnya jam 7.35 atau terlambat 5 menit, maka kamu harus cukup berdasarkan data. Nah, kalau posisi kontrol seorang guru yang terbaik itu adalah sebagai seorang manajer. Manajer itu adalah pimpinan. Pimpinan itu dalam artian kalau ada siswa kita yang melakukan pelanggaran, kita cari tahu dulu penyebabnya apa, kebutuhan dasar yang sedang dia penuhi apa, kemudian baru kita cari solusinya. Ini adalah kontrol